media sosial, memudahkan diseminasi isu, memudahkan difusi isu. Jadi pembangunan isunya jadi instan, mudah naik, mudah turun, mudah terkenal mereka. Ada persoalan di mahasiswa, mereka belum bisa membedakan mana bicara banyak hal kepada banyak orang sudah sedikit. Ya itu kan juga bagian dari fungsionalismenya anak-anak hukum. Gitu. Anak hukum pilihannya dua, jadi lawyer orang kaya, lawyer orang miskin kan gitu. Halo sahabat OMB, obrolan mulai kembali. Gerakan mahasiswa 2021 sampai sekarang mengalami elan vitalnya melemah. Kita mencoba menganalisis ini, ya selama pemerintahan Jokowi, ini elan vitalnya melemah dan memang sesekali meledak, tapi meledaknya meledak mercon gitu ya. Meledak sekali terus nggak ada lagi gitu. Nah hari ini Bung Hanif Adrian akan membahas tentang gerakan mahasiswa terkini. Bung Hanif, gimana? Ya, kebetulan saya juga aktivis mahasiswa di era SBY. Saya mulai beraktivitas, saya masuk 2003 kuliah, tapi baru beraktivitas 2005. Waktu mahasiswa banyak banyak dari mereka concernnya lebih ke isu pemberantasan korupsi untuk membangun pemerintah yang bersih, profesional. Kemudian isu itu cukup lama nyambung gitu. Isu itu menjadi common issue di antara mahasiswa. Apapun ideologinya, apapun kelompoknya. Di kampus ya kita tahulah mahasiswa itu kan di Indonesia banyak ideologinya sesuai dengan fenomena Indonesia yang memang ideologi gerakannya, alirannya banyak dan sebagainya. Sifat kedaerahannya juga. Kan kita lihat di tahun 2000-an ada Bupati Garut diminta turun. Padahal mungkin itu bukan abuse of power ya, tapi lebih ke menyalahgunakan relasi kuasa. Dia koin kontrak 4 hari diminta turun tuh. Itu kan menarik ya, menarik moral isunya. Yang kemudian si penggantinya apa sebenarnya komedian itu nggak tahan, dia turun aja karena tokoh politiknya kan udah hilang, udahlah dia turun aja, nggak kuat dia kan konflik. Ada isu bersama waktu ada itu. Isu bersama waktu itu tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Ada juga tentang kebijakan ekonomi. Di masa itu, siapapun gerakannya, mau kanan, mau kiri, mau hijau, mau merah, mereka senang dengan angkat anti neoliberal, pro nasionalisme ekonomi. Nah ini menarik gitu. Walaupun di jalan mereka nggak satu komite aksi apa segala, tapi sama gitu. Saya ikut terlibat waktu aksi Senturi itu, saya udah harus lulus, tapi masih lah ngawal lah. Jaga lilin lah kayak gitu. Itu menarik bahwa orang-orang yang awalnya tidak ngeh dengan isu neoliberalisme jadi senang, menarik, membawa isu neoliberalisme dan sebagainya. Begitu era Jokowi, common isunya tidak ada. Kok gerakan mahasiswa mengasosiasikan ketika Jokowi naik dari bawah nih Jokowi, terus dia naik, ini adalah harapan kita. Bisa jadi. Karena apa? Karena Jokowi didukung oleh senior-seniornya. Itu kan simbol demokratisasi. Masa kita serang simbol demokratisasi? Gitu? Kita menyerang produk daripada Liga Demokrasi, kan gitu. Memang ada kelihatan seperti itu. Sehingga ketika 1 tahun, saya ingat tahun 2015, saya tanya ke teman-teman di ITB, kalian kok nggak ada aksi?
gimana ya, aduh kita nggak tahu isu apaan gitu, selalu begitu. Nah, mereka masuk dengan isu-isu sektoral yang populer di masyarakat. Misalnya, kalau di anak-anak ITB, ya, anak-anak ITB, anak-anak Bandung, angkat menolak kereta cepat. Itu kalau nggak salah, cuma belasan orang, mereka demo aja. Naik pagar apa gitu. Pagar kantor yang bertanggung jawab soal proyek kereta api cepat itu. Yaudah, tapi turun lagi. Karena kan sektoral kan, sangat sektoral. Sektoralnya juga bukan isu yang laten, agraria dan tanah, perburuhan gitu. Tapi proyek-proyek, menolak proyek gitu. Pedagang mahasiswa yang menolak proyek. Tapi it's okay, karena lama-kelamaan isu itu bergulir besar. Jadi saya melihat mereka yang penting action aja dulu. Ada isu yang menarik buat rakyat. Ada isu yang apa namanya, kalau di daerah-daerah kan isu tentang TKA Cina, itu mereka aktif di situ. Ya tentu saja naik turun kan. Karena kan pasti kalau misalnya konflik perburuannya selesai di daerah, udah selesai juga. Begitu 2019 isu revisi KPK, yang memang harusnya KPK direvisi, ya disesuaikan gitu. Mungkin ada bajakan isu sana sini lah gitu. Ada KUHP juga soalnya, revisi KUHP. Itu akibatnya adalah, bukan akibat, dampaknya adalah mahasiswa punya common isu lagi. Common isunya adalah bagaimana mengawal sebuah kebijakan yang disusun tanpa demokrasi. Nah, saya lihat begitu. Kita lihatlah KPK. Begitu jadi, sayangnya begitu revisinya jadi, udah selesai juga. Omnibus Law, begitu undang-undangnya jadi, selesai juga. Jadi ngerajutnya ngerajutnya kurang ngerajutnya ya. Karena apa? Karena mungkin semakin hari pembangunan isu semakin instan ya. Karena media sosial memudahkan diseminasi isu, memudahkan difusi isu. Karena ada Google, Wikipedia dan lain-lain yang sangat mudah gitu. Saya suka juga Wikipedia, tapi saya senang ngeklik buku yang dikutip di Wikipedia itu. Sehingga kita harus memahami konteksnya. Kenapa sih Wikipedia? Kan Wikipedia nggak mudah diubah-ubah kan? Suka-suka yang ngubah editornya. Katanya sih sekarang udah lebih ketat. Zaman dulu belum. Jadi pembangunan isunya jadi instan. Mudah naik, mudah turun, mudah terkenal mereka. Ada banyak mahasiswa yang begitu jadi tokoh di 2019, selesai ini, saya dengar beberapa dari mereka ada yang ya udah jadi entrepreneur biasa aja, nggak masuk politik gitu. Karena kalau dulu misalnya kita lihat Heri Hamadi dengan buku putihnya, stay di PDI terus kan, atau teman-teman 80-an sampai sekarang tetap di jalanan, tetap juga membangun kekuatan politik. Ya 90-an banyak lah, udah masuk partai Golkar apa segala, PDI, P3, PKB, banyak sekali. Mereka enggak gitu. Karena melihat kalau sebuah isu yang populer itu mencapai target atau tidak mencapai target, udah hilang. Gitu. Ada persoalan di mahasiswa, mereka belum bisa membedakan mana bicara banyak hal kepada banyak orang sudah sedikit. Tapi kapan bicara tentang sedikit, itu bicaranya kepada banyak orang, kan ilmunya namanya agitasi dan propaganda. Itu kurang. Itu harus dilatih tiap minggu sebenarnya. Harus dilatih tiap minggu. Jadi saya melihat teman-teman banyak melakukan bicara banyak hal kepada banyak orang. Orang nggak nangkep. Tapi bicara sedikit pada sedikit orang, ya ini dulu lah, gampang hilang lah. Padahal seharusnya yang namanya bicara banyak hal kepada sedikit, ya tentu adalah kemampuan mereka membangun propaganda tentang sebuah kebijakan. Apa misalnya kebijakannya? Terserah lah, tentang pemilu atau presiden jabatannya dibatasi 2 periode. Itulah buku putih kan. Itulah buku putih, dan walaupun harus nunggu 20 tahun, akhirnya jadilah itu. Presiden dibatasi 2 periode.
Tapi harus juga pintar-pintar mana isu yang memang isu yang harus dijadikan concern banyak orang, dan isu sedikit aja. Tahun 2019 kan banyak sekali. Jadi ya karena KPK-nya populer, masuklah orang-orang yang mau bahas KUHP, orang yang mau bahas konflik agraria, masuk. Bingung orang kan, rame sih rame. Tapi begitu dipukul habis karena kekuatan partai politiknya kok solid mendukung rezim Jokowi, udah selesai gitu. Salurannya mereka nggak punya juga, dan karena apa? Nggak mau. Kayaknya nggak mau aja. Yang penting manfaatin isu aja. Nah, ini kita geser sedikit yang alumninya ya. Nah, kayak di Malaka Project tuh, alumni siapa? Yang ada yang dari PSI, siapa yang cewek? Malaka Project. Apa tuh ya? Kania misalnya, atau grup-grup UI lah. Oh, grup-grup UI. Itu gimana fenomenanya? Grup-grup UI ini kan, kalau UI ini memang cara pikirnya fungsional ya. Mereka basicnya dari fakultas mana, udah concern di situ. Di situ ya. Jadi mereka lebih ke mazhab mereka ya. Mazhab mereka, mazhabnya politik, anak-anak politik, anak sosial ya, kebijakan sosial, kebijakan politik gitu, memberi masukan. Jadi UI udah sebuah bagian dari industri ilmu pengetahuan. Ya hasilnya salah satu kebijakan. Mereka bukan bagian dari civil society. Gitu. Oke. Nggak bisa kita bilang, karena kan misalnya anak FE kan ospeknya aja bilang paling sial nasibnya jadi menteri kan. Kurang lebih begitulah. Anak UI pikirnya fungsional. Tidak melebur ya? Enggak. Dulu kan di LBH misalnya banyak sekali anak UI kan? Ya itu kan juga bagian dari fungsionalismenya anak-anak hukum. Gitu. Anak hukum pilihannya dua. Jadi lawyer orang kaya, lawyer orang miskin kan gitu. LBH kan lawyer orang miskin. Bantuan hukum struktural. Tapi banyak dari mereka punya, nggak hanya UI ya, dari mereka itu harus dua profesi. Satu menjaga idealisme, ikut PBHI, ikut LBH, ikut ini. Di lain mereka harus punya kasus-kasus yang meningkatkan profesionalitas mereka. Itu ya pilihan yang nggak bisa dihindari oleh anak-anak hukum gitu. Karena sekarang pengadilan kan beda zaman Orde Baru ya. Saya rasa beda dengan zaman Orde Baru. Contoh gerakan untuk mengundang capres ke kampus tuh mati kan? Mati gitu. Itu lucu tuh. Karena apa? Apa yang mau dibahas gitu? Orang kebijakan kita template kok. Kebijakan negara kan template. Tentang ekonomi udah by design nama RPJM namanya. Iya. Apalagi yang mau dibahas kan? Gitu. Nggak ada yang unik bisa dibahas. Yang unik bisa dibahas. Oke. Bung Hanif, terima kasih. Ya, inilah Hanif Adrian membahas tentang gerakan mahasiswa dan Indonesia.